Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Renata Ambarwati, 2. Tias Wahyuningsih, 3. Bekti Nur Utami, dan 4. Enggelia Heni Kumalasari. Kami akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi pengendalian internal. Secara luas, menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway, mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua adalah tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yang pertama, tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua, tujuan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Yang ketiga, tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Komponen 1, lingkungan pengendalian, yang terdiri 1. Tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 2. Laksanakan tanggung jawab pengawasan. 3. Ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. 4. Tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. 5. Tegakkan stabilitas. Komponen 2. Penilaian risiko, terdiri dari 1. Tentukan tujuan yang tepat. 2. Identifikasi dan lakukan analisis risiko. 3. Nilai kemungkinan risiko kecurangan. 4. Identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Komponen 3. Kegiatan pengendalian, terdiri dari 1. Pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. 2. Pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. 3. Sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen 4. Informasi dan komunikasi, yang terdiri 1. Gunakan informasi yang relevan. 2. Berkomunikasi secara internal. 3. Berkomunikasi secara eksternal. Komponen 5. Kegiatan pemantauan, terdiri dari 1. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah. 2. Evaluasi dan komunikasi kekurangan dan kelemahan. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk 1. Mencapai tujuan-tujuan strategis. 2. Menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 3. Berjalannya usaha secara efektif dan efisien. 4. Taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, mengamankan aset. Penilaian risiko atau risk assessment. KOSO mendefinisikan penilaian risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Penilaian risiko dimulai dari perumusan tujuan. Setelah perumusan tujuan, barulah penilaian risiko dapat dimulai. Dalam perumusan risiko, ada 2 istilah, yaitu identifying the risk dan assessing the risk.
Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Sedangkan dalam assessing the risk, kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang akan mengancam dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan, misalnya lewat prosedur-prosedur. Beberapa contohnya: 1. Otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. Dan yang keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. 6. Pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. 7. Pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO atau Input Processing Output. Yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan memiliki 4 manfaat. Yang pertama, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang kedua, menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Yang keempat, diterbitkan sertifikat secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Kemudian, pedoman pemantauan didasarkan pada 3 unsur. Yang pertama, adanya landasan untuk pemantauan. Yang kedua, evaluasi dan laporan hasil pemantauan. Yang ketiga, rancang dan laksanakan prosedur-prosedur pemantauan. Prosedur pemantauan terdapat bermacam-macam. Yang pertama, evaluasi periodik dan pengujian mengenai pengendalian yang ada oleh audit internal. Yang kedua, program pemantauan yang terus-menerus. Yang ketiga, analisis dan tindak lanjut atas laporan operasional. Yang keempat, review yang bersifat mengawas. Yang kelima, penilaian mandiri. Yang keenam, komite audit secara aktif bertanya kepada auditor eksternal. Yang terakhir, review untuk memastikan mutu kerja. Kendala yang dihadapi. Pengendalian internal merupakan keyakinan yang memadai tentang capaian tujuan perusahaan. Namun ada kendala yang harus dihadapi karena kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Kesalahan bisa terjadi karena kesalahan manusia, misalnya pembukuan. Pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Dan yang terakhir adalah persekongkolan di antara berbagai pihak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inherent risk, controllable risk, residual risk. Yang pertama, inherent risk adalah gabungan antara faktor-faktor resiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni belum dikendalikan atau resiko dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua adalah controllable risk, adalah bagian dari IR yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Dan yang terakhir adalah residual risk, adalah bagian dari IR yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan atas resiko atau resiko bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.